Banyak pengikut untuk bergabung dengan video Anda. Banyak pengikut yang bergabung untuk mengikuti video Anda. Kumaha geun eta? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai video pembelajaran langsung nak pencet supaya tahu udah berapa detik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena dari kemarin Bapak tidak bisa mengirimkan video di YouTube atau di e-learning karena ada kendala teknis. Jadi alternatifnya walaupun telat daripada tidak sama sekali via Instagram saja ya. Yang penting isinya tersampaikan ya. Jadi kegiatan belajar mengajarnya bisa dilaksanakan ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat ya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, dan kita masih tetap semangat dalam menjalani ibadah puasa sampai hari ke-30 nanti ya, sampai tuntas. Mudah-mudahan semuanya tidak ada yang bocor kecuali perempuan, yang pasti perempuan mah adalah yang halangan. Kalau laki-laki insya Allah semuanya tidak ada masalah. Baik, tema yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini adalah Ramadan mengantar manusia menuju fitrahnya. Fitrah di sini kita artikan sebagai suci atau kesucian. Jadi dengan berpuasa di bulan Ramadan, jadi tidak hanya berpuasa saja ya di bulan Ramadan itu, kan tetapi ada ibadah-ibadah yang lainnya yang harus dikerjakan. Karena Allah sudah memberikan melipat gandakan pahala yang akan diberikan untuk kita bagi kita yang bisa melaksanakan di bulan-bulan ini ibadah sunnah atau ibadah yang fardu seperti puasa, tarawih, dan yang lain sebagainya. Oke. Untuk sekarang kita sudah memasuki kalau di sisa berapa 10 hari ya, mungkin 10 hari lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan ini, bulan yang suci, bulan yang penuh kemuliaan, dimana di bulan ini, di fase terakhir ini, kita akan merasakan dua hal ya. Yang pertama, kita akan merasakan kebahagiaan manakala di akhir nanti yang waktunya sebentar lagi ya, tinggal 1/3 lagi, tinggal beberapa hari lagi, kurang lebih 10 hari lagi menuju hari raya Idul Fitri. Di saat nanti kita seolah-olah terlahir kembali ya, seperti yang bayi baru lahir dalam keadaan suci dari dosa yang telah kita hapuskan melalui amal-amalan, yang amal-amal ibadah yang kita lakukan selama sebulan penuh di bulan Ramadan ini. Yang kedua adalah sebaliknya, kita akan merasakan kerugian manakala kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik setiap kesempatan waktu, pagi, siang, malam, kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
itu adalah suatu kerugian yang besar. Jadi marilah kita sama-sama memanfaatkan momen-momen sisa-sisa beberapa hari di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melalaikannya begitu saja, karena kalau tidak sudah pasti kita termasuk ke dalam golongan orang yang rugi, ya. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sangat bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari di bulan Ramadan, yaitu 10 hari terakhir menuju berakhir bulan Ramadan. Nah, jadi sebaliknya, kalau di kita kebiasaannya menjelang akhir-akhir Ramadan itu kita sudah lelah, sudah capek, ingin segera beres, ya. Nah, itu adalah prinsip yang salah, ya. Harusnya sesuai petunjuk dari hadis tadi, bahwa kita harus mencontoh Rasulullah, bahwa menjelang akhir, tepatnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, kita harus lebih bersemangat. Jangan sampai kendor, jangan sampai kita udahlah, yang penting kita tamat, asal tamat. Jadi jangan berpikiran seperti itu. Justru kita harus semakin menambah semangat kita, menambah ibadah kita, dan juga harus ditingkatkan lagi kualitasnya, ya. Artinya kita harus jangan sampai asal-asalan, harus selalu meningkatkan kemampuan, kemampuan membaca Al-Quran kita lebih ditingkatkan lagi. Selanjutnya, bagaimana agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang yang rugi di sisa bulan Ramadan ini? Jawabannya sudah pasti adalah dengan menambah amalan ibadah kita. Lalu amalan ibadah apa saja yang harus kita kerjakan agar kita tetap mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala di sisa di akhir-akhir bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah kita harus tetap istiqomah menunaikan ibadah puasa di siang hari, ya. Kita luruskan niat, mantapkan niat kita hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak mendapatkan ridho dari Allah, percuma kita puasa, haus, lapar, menahan amarah, menahan keinginan yang tidak, ya. Percuma itu semua. Jadi agar kita diterima puasanya, berarti kita harus ikhlas dalam menjalaninya, ya. Terus melakukan sholat tarawih di malam harinya, karena sholat tarawih itu di dalam hadis dijelaskan bahwa Allah langsung memerintahkan sholat tarawih di malam hari. Nah, itu berarti walaupun sifatnya sunnah, akan tetapi pahala yang diberikan itu pasti sangat besar, ya. Karena Allah sudah menjanjikan, barang siapa yang bisa melaksanakan ibadah dengan baik, apapun itu amalan ibadahnya, pasti dilipat gandakan di bulan Ramadan ini, ya. Jadi kita harus manfaatkan kesempatan di bulan Ramadan ini dengan banyak beribadah. Lalu amalan yang kedua yang harus kita lakukan yaitu memperbanyak ibadah di malam hari. Seperti ya tadi disebutkan sholat tarawih, yaitu kan sunnah. Ada lagi sunnah witir dan sunnah-sunnah yang lainnya. Artinya kita jangan terlalu banyak tidur. Usahakan lakukanlah, sempatkanlah ibadah-ibadah sunnah-sunnah yang lainnya di malam hari, ya. Karena sangat dianjurkan ibadah di 10 hari menjelang berakhir Ramadan ini. Ada satu malam
yang disebutnya malam Lailatul Qadar, di mana orang yang bisa beribadah yang memanfaatkan salah satu malam di 10 hari terakhir Ramadan itu, Allah menjanjikan akan memberikan pahala beribadah setara dengan beribadah 1000 bulan. Jika dikalikan menjadi tahun, maka itu setara dengan 83 tahun lebih, ya. Ya, umur kita saja tidak pasti nyampe sampai sekian 80 tahun ya, 70 atau sekian saja, belum pasti, entah esok atau lusa, bahwa kita tidak tahulah yang namanya kita meninggal kapanpun. Nah, makanya kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, beribadah di salah satu malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Amalan yang ketiga yang bisa kita lakukan di sisa-sisa terakhir bulan Ramadan ini, hari terakhir, adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana telah dijelaskan sudah lama, pastilah sejak kecil dijelaskan bahwa membaca satu huruf di bulan Ramadan, satu huruf ya, bukan satu ayat atau satu surat, apalagi satu juz, satu huruf saja, Allah melipat gandakan menjadi 10 pahala kebaikan. Ya, bayangkan saja, kita kalikan saja, jika kita membaca Al-Quran puluhan, ratusan, bahkan ribuan ayat, atau kita beberapa kali hatam, beberapa juz atau beberapa surat, itu pasti kita mendapatkan pahala yang sangat besar ya. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya, sempatkan kita untuk selalu membaca Al-Quran, perbaiki bacaan-bacaannya, cari guru kalau misalkan kita belum lancar, cari guru mengaji ya, agar kita senantiasa mendapatkan pahala yang besar. Karena selain pahala membaca, ada pahala belajar ya, jadi double pahalanya ya, gitu. Selanjutnya adalah atau amalan yang kelima adalah membaca kalimat syahadat setiap kesempatan. Jadi ketika kita sedang santai, kita selalu mengingat Allah dengan cara mengucapkan kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah. Lalu apa keutamaannya kita membaca kalimat tersebut? Dijelaskan di dalam hadis bahwa kalimat syahadat adalah kalimat zikir yang paling utama ya. Ada suatu riwayat jika seseorang menyebut kalimat ini dengan penuh keikhlasan, maka pintu-pintu langit sangat terbuka dan tidak ada sesuatu yang dapat menghalanginya menuju arsy Allah. Dengan syarat orang yang mengucapkan kalimat tersebut selalu menjauhi dari perbuatan yang mengakibatkan dia mendapatkan dosa yang besar ya. Jadi artinya harus dibarengi dengan beribadah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Lalu dalam kitab Mishkat Abu Al-Khudri radhiyallahu anhu diriwayatkan suatu ketika Nabi Musa memohon kepada Allah dan berdoa, ya Allah, beritahu saya suatu doa yang dimana dengan doa tersebut saya dapat mengingatmu dan saya bisa memohon sesuatu. Lalu Allah menjawab, la ilaha illallah. Lalu Nabi Musa berkata, wahai Allah, kalimat ini sudah dibaca oleh semua hambamu. Aku menginginkan suatu doa atau zikir yang khusus untukku. Lalu Allah menjawab, wahai Musa, jika 7 lapis langit dan seluruh bumi dan beserta seisinya, jika disimpan di satu neraca timbangan, dan kalimat la ilaha illallah ini disimpan di satu timbangan yang lainnya, jika ditimbang, maka kalimat ini lebih berat dari 7 lapis langit, bumi, dan seluruh isinya. Nah, begitu
berharganya, begitu besarnya pahala yang kita dapatkan apabila kita bisa membaca dalam setiap kesempatan kita ketika santai, ataukah ketika sehabis sholat atau kapanpun lah, sempatkan untuk selalu membaca kalimat tersebut, dan itu membuktikan bahwa kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang keenam adalah kita harus senantiasa banyak mengucapkan istighfar. Terdapat beberapa hadis yang meriwayatkan bahwa keutamaan istighfar itu salah satunya, barang siapa yang beristighfar sebanyak-banyaknya, Allah akan membuka jalan keluar dari segala kesempitan, dan Allah akan membebaskannya dari segala kesedihan, serta Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tentunya kita sangat mengharapkan itu semua ya, karena kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah serta istighfar itu sangat simpel kan, tetapi jika kita ikhlas melaksanakannya dan disertai kita beribadah yang lain dan menjauhi dari perbuatan dosa, maka insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan yang telah disebutkan tadi, dan kita harus meyakininya. Baiklah pemirsa semuanya, tentunya beberapa amalan ibadah di atas merupakan amalan penting yang bisa kita kerjakan selain amalan-amalan yang lainnya di bulan Ramadan. Lalu marilah kita manfaatkan sisa hari-hari di bulan Ramadan ini, tepatnya ya kurang lebih 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, dengan kita meningkatkan kuantitas jumlah ya, kuantitas itu jumlah, dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu mendapatkan pahala yang besar sebagai bekal kita menuju akhirat nanti. Dan tak lupa kita berdoa agar bangsa Indonesia bisa melewati wabah pandemi COVID-19 ini dengan segera mungkin ya, dengan secepat mungkin. Mudah-mudahan semuanya bisa normal lagi, bisa beraktivitas lagi, sekolah, bekerja, yang usaha, dan yang lain sebagainya, karena dampak dari pandemi COVID-19 ini sangat menyulitkan banyak orang ya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa dikabul oleh Allah dengan cepat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.